Dengan menggunakan Gojek, Riana kembali ke tempat kosnya. Dia tidak memiliki tenaga lagi untuk pergi ke apartemen yang dibelikan Ida untuknya. Jarak apartemen dengan kantornya lumayan jauh, dan saat ini ia butuh mobilisasi cepat ke kantornya. Karena lelah, Riana tidak mendengar suara pintu yang digedor. Wanita itu masih terlelap dan hanya menggeliat di tempat tidurnya karena merasa terganggu. Laki-laki yang berdiri di depan kamar kos Riana itu terlihat kesal dan akhirnya memutuskan pergi. Sementara Diane dibuat pusing karena Evan yang terus ngambek. Bocah itu menolak makan dan terus bermain dengan tabletnya. "Tuan muda, apa tuan muda tidak sayang sama maminya tuan muda?" ucap Diane sambil duduk di sisi Evan. Evan yang duduk di sofa melirik pengasuhnya itu dengan bibir mengerucut. "Daddy bohong, mami juga bohong. Daddy sama mami gak sayang sama Evan?" Diane tersenyum. Dia merangkul bocah 3 tahun itu dan menggeleng. "Tuan muda, apakah itu yang dikatakan hatimu?" Evan melipat bibirnya dan menunduk. "Aku tidak tahu. Tapi kalau Daddy sama mami sayang, kenapa Evan selalu ditinggal sendiri?" "Tuan muda, mami masih marah sama Daddy. Karena itu, Daddy berusaha keras supaya mami mau memaafkan Daddy. Kalau tuan muda juga marah seperti ini, apa tidak kasihan sama Daddy? Daddy yang bodoh, kenapa nggak langsung kiss aja kayak om jelek itu? Semua itu karena Daddy lamban, kayak kura-kura." Mata dia ini membola. Ia melihat tablet yang ada di tangan Evan dan segera menyambarnya. "Diane," seru Evan tidak terima. Dirundung gundah dan cemburu. Anak, nama itu terus bergulir di pikirannya. Walau niat memaksa menghilangkan curiga, tapi wanita itu yang ada seolah menghapus asa. Tok-tok. Erik menoleh malas ke arah pintu kamarnya. Dia mendesah dan memaksa senyum. Ketika dilihatnya wajah imut putranya melongok dari balik pintu. "Dad, apa Evan boleh masuk?" tanya Evan meminta izin. Masuklah," seru Erik sambil melambaikan tangannya. Evan segera masuk dan menutup pintu, lalu berlari dan naik ke atas pangkuan sang ayah. "Dad, apa Daddy nggak takut gelap?" Erik mengusap sayang rambut putranya itu dan tersenyum tipis. "Kenapa harus takut? Gelap dan terang sama saja, asal pikiran kita jernih." "Aku tahu, tapi Evan jadi nggak bisa melihat Daddy." Erik mengecup pojok kepala putranya dan menatap bocah itu. "Kamu bisa nyalakan lampu besarnya, tapi tangan Evan tidak bisa mencapainya." Erik memutar malas bola matanya. Dia pun terpaksa menggendong putranya itu dan berdiri menuju saklar yang tingginya hanya sebatas pinggangnya. Begini lebih baik," celetuk Evan dengan gaya soknya. Erik menghela napas dan menggeleng. Putranya itu selalu saja bisa menghibur sekaligus membuatnya jengkel. "So, apa ada yang kau inginkan?" tanya Erik seraya kembali ke kursinya dan duduk. "Dad, apa wajah Daddy jadi jelek begini karena foto-foto mumi di internet?" Erik melebarkan matanya. Dia memandang kesal pada putranya. "Apa? Daddy jelek?" Evan mengangguk. Tangan kecilnya menunjuk pada mata ayahnya yang memerah. "Kau menangis kan?" Erik menyentuh matanya. Dia menyeka kelopak dan bawah matanya, tapi tidak ada jejak air mata di tempatnya. "Daddy tidak menangis. Sekarang Daddy memang gak menangis, tapi tadi, apa Daddy menangis? Mata Daddy merah?" oceh Evan. Erik terdiam. Dia memejamkan matanya dan menyandarkan kembali kepalanya di sandaran. "Kalau ini karena foto-foto mami, Daddy tidak keren, Dad. Harusnya Daddy bisa lebih baik dari ini," ucap bocah yang masih berumur 3 tahun lebih beberapa minggu itu. "Kalau Evan di sini hanya untuk bikin Daddy kesal, congratulations, kau menang." Evan menggelengkan kepala dan bersedekap menatap sang ayah. "Dad,
Apa Daddy mau diam saja di sini dan tidak melakukan apapun? Jadi, apa aku akan punya ayah baru? Erik membuka cepat matanya. Dia mengerjap, lalu mengangkat kepalanya dari sandaran. Evan, Daddy ada urusan. Kamu di rumah sama Diana ya? Erik berdiri, lalu berjalan keluar kamarnya dengan Evan tetap di dalam gendongannya. Bilang aja kalau Daddy mau menemui Mami. Erik mencapik dan menurunkan putranya. Daddy ada urusan lain, Daddy pergi dulu ya. Pamit Erik seraya mengacak rambut putranya. Dan semoga sukses. Erik tersenyum dan mengerling setelah mendengar dukungan anaknya itu. Xianli mondar-mandir di ruangan tamunya. Wanita itu tampak gelisah sejak melihat berita di televisi. Bukti? Bukti apa? Enggak, dia pasti bohong kan? Gumamnya. Wanita itu meremas sendiri tangannya. Pikirannya terus berputar memikirkan bukti yang Rihanna maksud. Catherine, aku harus telepon perempuan itu? Iya, telepon dia. Gumamnya lagi lalu mengambil ponsel dan menghubungi partnernya itu. Cat, kamu sudah lihat TV? Bukti apa yang dia maksud? Dia bohong kan? Berondong Xianli setelah panggilannya diangkat. Saya juga kurang tahu, Nona, tapi saya akan cari tahu ke Bang Iqbal. Xianli menggigit kesal bibirnya. Ia bisa mendengar jawaban Caitlin yang juga terdengar panik. Itu berarti kali ini ia kalah lagi dari rival cintanya itu. Bilang sama Iqbal, jangan bawa-bawa nama aku kalau bocor. Mengerti? Xianli menutup panggilannya dan kembali melihat foto Rihanna dan laki-laki yang dikatakan sedang bercumbu dengan mantan istri tunangannya itu. Dia memperbesar foto dan terperangah. Paman? Dasar kau sialan. Sial. Xianli mengambil langkah menuju meja kaca di sisi jendela dan menyambar kunci mobilnya. Nona, tunggu Nona, seru asisten rumah tangga itu. Xianli berhenti dan menoleh. Ada apa? Nona, tadi Nyonya Wendy kesini, cari Nona. Katanya Nona gak boleh pergi karena Nyonya Wendy mau kesini lagi. Xianli menipiskan bibir dan memutar badannya sambil melirik kesal asisten rumah tangganya itu. Wanita itu kembali menggeleng dan tidak mengacuhkan panggilan sang pelayan rumah. Di sisi lain, Caitlin, wanita itu terlihat geram setelah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Xianli. Buk, Caitlin melempar kasar ponselnya ke sofa dan mendudukkan bokongnya di kursi meja makan. Kamer, beliin aku pizza, lagi bete gue. Titah Caitlin pada manajernya yang sedang memeriksa jadwal pekerjaan sang model. Cat, aku masih sibuk, lagian kamu lagi diet. Caitlin mengangakkan mulutnya dan menatap tidak percaya manajer yang juga berstatus pipinya itu. Kak, gue bilang gue mau pizza. No, stop, aku sudah kurus ya, catat. Gue gak perlu diet. Orderin cepetan, sahut Caitlin sambil mengangkat tangannya menghentikan sang manajer yang hendak mendebatnya. Iya, kalau sampai kegemukan, siap-siap lu puasa seminggu, ancam Mary. Caitlin mengerutkan bibir dan hidungnya dengan kesal lalu beranjak dari sana. Irwan melonggarkan dasinya, keringat merembes di sela-sela pori-porinya. Perkataan Rihanna di televisi membuatnya gelisah. Gak mungkin, dari mana dia dapat bukti? CCTV udah aku suruh matikan. Apa jangan-jangan? Gak mungkin si Tono berani berkhianat, gumam Irwan. Prak, Irwan terjingkat kaget dan seketika berdiri. Matanya membola melihat pintu kantornya yang dibuka kasar hingga mengenai dinding. Wendy, apa-apaan kamu? Sentak Irwan. Kenapa? Jadi benar, kamu yang sama perempuan jalang itu kan? Makanya kamu kaget? Karena kamu merasa bersalah? Mana dia? Tegas Wendy. Suara Wendy meninggi dan memenuhi ruangan. Wanita itu mulai menjelajahi seluruh kantor Irwan, mulai dari balik sofa, kamar mandi, kamar istirahat, lemari, hingga di bawah meja kerja suaminya. Mana? Di mana kamu sembunyikan si jalang itu?
Kakek Wendy marah dan tidak lagi melihat bagaimana penampilannya saat ini. Diam, jangan berulah di kantorku. Dengan wajah dan mata yang menatap menyalang suaminya, Wendy menghampiri Irwan dan menarik jas laki-laki itu. Dengarkan aku, Irwan. Aku akan membuat siapa saja yang berani merebutmu dariku menyesal, bahkan hingga dia menyesal karena sudah dilahirkan ke dunia. Irwan berkecak pinggang dan memejamkan matanya. Laki-laki itu lantas melepaskan jasnya dan melemparkannya ke lantai. Kau mau keluar sendiri atau aku panggilkan satpam? Pilih. Irwan, 20 tahun lebih aku menoleransi semua perbuatanmu. Apa itu masih kurang? Hah? Aku selalu mendukungmu dan selalu ada buat kamu. Tapi apa? Apa yang aku dapat? Kamu mengkhianatiku lagi dan lagi. Aku menerima dan mencintaimu, walau apapun keadaanmu waktu itu. Apa? Ini sifat aslimu? Karena itu Yunita dengan mudahnya melepaskanmu. Begitu kan? Irwan mengusap wajahnya dan menatap istrinya yang tengah menangis terseduh sambil bersimpuh di lantai. Di sisi meja kerjanya. Wendy, apa kamu tidak pernah berpikir bahwa semua ini terjadi karena kamu terlalu posesif? Aku memilihmu karena kamu dulu terlihat berbeda dari Yunita yang kampungan itu. Kamu harusnya bersyukur karena aku mau tanggung jawab pada bayi di perutmu. Tapi tiap hari kamu bawaannya curiga terus. Kamu kira aku gak capek? Hah? Yunita meninggalkan aku dan Dimas karena dia memang perempuan yang tidak bertanggung jawab. Perempuan itu harusnya di rumah saja, gak usah ikut campur urusan laki-laki. Apa kamu juga mau mengikuti jejaknya dan berpikir aku akan menyesalinya? Begitu? Mimpi kamu. Kalau kamu memang gak tahan, tanda tangani saja surat cerai itu. Kita jalan masing-masing, jangan minta syarat aneh-aneh. Oh, jadi ternyata begitu. Irwan dan Wendy serempak memalingkan wajah mereka ke arah pintu. Irwan menelan ludahnya ketika melihat siapa yang menyela pembicaraannya dengan sang istri. Sementara itu, baru saja skandal kamu yang kemarin mulai menghilang, sekarang muncul lagi skandal baru. Apa sih maumu, An? Riana duduk terdiam di sofanya dan membiarkan sahabatnya itu menceramahinya. Toh percuma dia membantah, semua juga sudah ia katakan di media. Sekarang katakan, bukti apa itu? Apa benar kamu punya bukti, ha? Ida menatap sahabatnya itu lekat dan duduk di sisi sang desainer. Angguk Riana. Kalau si tua bangka itu gak kasih klarifikasi, aku akan bagi bukti itu ke media. Apa dengan begitu orang-orang pasti akan percaya lagi sama kamu? Kamu yakin? Tok. Suara ketukan di pintu menghentikan Riana berbicara. Aku buka pintunya dulu, ujar Riana seraya berdiri dan menuju pintu. Ceklek. Mas Alex, ayo. Tanpa permisi dua orang itu masuk dan mendudukkan dirinya mereka di sofa. Tatapan mereka menjelaskan alasan mereka datang ke kamar kos wanita itu. Riana mendesak dia memilih mengambil air mineral dari kulkas dan membagikannya pada tamu-tamunya. Kalian minum dulu aja biar kepala kalian adem. Kami akan adem kalau kamu jelaskan pada kami tentang semua foto-foto itu. Apa betul? Kalau kamu dipaksa? Kalau iya, kenapa kamu tidak kasih tahu kami? Hah? Dari pakaianmu, jelas itu pakaian waktu aku sama Ayu ke kantormu 2 hari lalu. Kenapa waktu itu kamu gak kasih tahu aku? Kenapa kamu diam saja dan sendirian ketemu serigala itu? Ah? Rentetan omelan Alex memekakkan telinga Riana. Wanita itu menutup telinganya dan kembali ke bednya. Teresa, mau kemana kamu? Dan kamu siapa? Alex beralih menatap Ida yang duduk di sudut. Kumala, sahabat Teresa, dan kamu siapa? Jawab Ida. Alex mendekati Ida dan mengulurkan tangannya. Aku Alex, sahabat Teresa juga. Ini Ayu, dia. Sepertinya saya pernah lihat Anda, celetuk Ayu dan menarik perhatian Ida juga Alex. Kamu tahu aku, tapi ini pertama kalinya aku lihat kamu? Jawab Ida heran.
Ayo, tanpa berpikir, wanita itu melipat bibirnya mencoba mengingat wajah sahabat karib Riana itu. Ah, aku ingat,